Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Prayoga dengan NIM 1020424116 dari kelas 2402. Kali ini saya ingin mengerjakan praktikum data mining tugas pendahuluan 1 modul 1. Yang pertama ini ada soal gunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Jadi kita download dulu dataset yang sudah diberikan di modulnya. Kebetulan saya sudah download datasetnya. Jadi lanjut ke nomor 2, jelaskan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Jadi pertama kita tulis search di Google Colab, lalu kita lanjut buka webnya. Nah, di sini kita akan membuat notebook baru yang biru-biru ini. Kita klik. Oke. Di sini kita berhasil membuat notebook baru di Google Colab. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dataset. Kita tampilkan sintaks yang digunakan. Jadi sini sintaks yang digunakan yaitu from google.colab import drive amount. Jadi itu di sini tuh fungsinya tuh ya buat nyambungin ke Google Drive-nya Google Colab kita. Biar datasetnya tuh bisa nyambung. Terus ini untuk ke nomor 4, yaitu tuliskan sintaks untuk mengimpor library pandas di Google Colab. Lalu jelaskan peran dan fungsinya dalam membaca dataset. Baik, di sini sintaks yang digunakan yaitu import pandas ASPD. Jadi itu berfungsi itu untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Itu. Untuk nomor 5, tuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame pandas dari Google Drive. Jadi di sini sintaks yang digunakan yaitu df sama dengan pdread_csv. Nah, di sini tuh jadi di sini itu tempat kalian di mana naruh datasetnya yang tadi udah disambungin ke Google Drive. Nah, kebetulan saya di Drive My Drive terus Colab Notebooks dan di sini nama datasetnya. Jadi kelihatan data frame-nya. Lanjut ke nomor 6. Tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Oke, 10 baris pertama. Nah, di sini tuh menggunakan df head bakurang 10. Jadi tuh di sini tuh ya benar untuk menampilkan 10 data pertama yang tadi tuh untuk melihat struktur awal dataset. Untuk nomor 7, tuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Ini sama seperti tadi, bedanya ini 10 dataset bagian akhir. Tadi kan yang pertama. Yang ini tuh untuk menampilkan 10 dataset terakhir. Jadi bagian akhir dari 10 tadi tuh dari dataset yang tadi udah dilihatin. Untuk nomor 8, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimuat, serta jelaskan tujuan dari setiap langkah tersebut. Baik, di sini yaitu sintaks yang saya gunakan yaitu df-info. Jadi pada tahap data understanding tuh di sini df.info itu untuk df.info itu untuk melihat jumlah data, kolom dan tipe data. Kemudian untuk df-descript ini untuk mengetahui statistik seperti rata-rata, minimum dan maksimum. Nah, habis itu di sini is_null.sum ini untuk digunakan mengecek jumlah data kosong, dan duplicate sum tuh untuk mengetahui apakah terdapat data yang sama. Untuk nomor 9 tuh tuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib, pilot, dan seaborn. Lalu jelaskan fungsi keduanya dalam visualisasi data. Untuk nomor 9 ini sintaksnya itu import matplotlib pilot as plt dan import seaborn as sns. Jadi di sini tuh digunakan tuh untuk membuat visualisasi data agar lebih mudah dipahami itu. Untuk nomor 10 itu tuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Lalu jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari grafik tersebut. Nomor 10 ini di sini tuh untuk menampilkan histogramnya. Jadi itu untuk melihat distribusi data pada kolomnya, kolom karya,
Jadi kita tuh dapat diketahui bagaimana sih pola penyebaran datanya itu. Nah, untuk nomor 11 tuh tuliskan sintaks untuk membuat blogspot dari salah satu kolom memory. Nah, jadi tuh di sini tuh apa namanya, buat melihat penyebaran data sekaligus mendeteksi adanya outlier yang bernilai ekstrim. Untuk nomor 12, jelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum analisis lanjutan. Jadi pada tahap data preparation itu terdapat beberapa langkah utama yang dilakukan sebelum analisis lanjutan. Nah, yang pertama tuh adalah menangani missing value, yaitu dengan mengisi atau menghapus data yang kosong agar tidak mengganggu hasil analisis. Yang kedua tuh menghapus data duplikat untuk memastikan tidak ada data yang sama yang dapat menyebabkan tuh datanya itu jadi yang akurat. Tiga, menangani outlier atau nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Biasanya tuh menggunakan metode yang namanya tuh seperti IQR. Sini nomor 13, jika terdapat missing value, outlier, dan data duplicate, jelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi itu jika terdapat missing value, outlier, dan data duplikat tuh missing value itu dapat diatasi dengan menghapus data atau isinya menggunakan main atau median nih. Kalau outlier itu dapat dihapus atau dibatasi menggunakan metode IQR, dan data duplikat itu dihapus menggunakan drop duplicates. Nah, kelebihan itu data itu menjadi lebih bersih, lebih stabil, dan hasil analisisnya itu lebih jadi akurat. Namun kekurangannya adalah terdapat kemungkinan hilangnya informasi penting lah akibat penghapusan datanya, serta proses pengisian data itu dapat mengurangi tingkat keakuratan dalam mempresentasikan ya, kondisi sebenarnya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.